Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Ariswandi, SPD. Saya di sini CGP Angkatan 9 dari SMA Nurul Ulum, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Koneksi antar materi pada modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul 3.2 dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Untuk panduan pertanyaan, yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan yang berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian cara mengimplementasikannya di lingkungan kelas, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Manfaatkan ruang yang tersedia, memanfaatkan sumber finansial untuk keperluan-kebutuhan kelas. Pada lingkungan sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, manfaatkan sarana dan prasarana yang ada, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Di lingkungan sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan pihak luar seperti polsek, puskesmas, dan seterusnya. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas dan bermakna. Contoh pada model manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi berkualitas dan bermakna sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Contoh pada modal fisik adalah sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran bisa meningkat. Kemudian contoh pada modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid menjadi kesadaran diri
akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian contoh modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Kemudian contoh pada modal politik, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berikutnya contoh modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang bersumber dari pusat untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan bermakna. Contoh berikutnya yaitu modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan sekolah seperti berdoa, sholat duhur berjamaah, gotong royong, membersihkan sekolah, istighosah dapat mengubah perilaku murid lebih bermakna sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Selanjutnya berkaitan dengan keterkaitan dengan modul lain. Modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2 sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Kemudian modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Selanjutnya untuk modul 3.1, dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang benda fisik saja yang dapat dilihat yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Kemudian untuk sesudah, setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 yaitu terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada. Murid yang heterogen bisa menjadi aset
Jika diberikan pembinaan yang tepat, gunakan pendekatan berbasis aset, bukan pendekatan berbasis masalah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.